Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua yang keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Judulnya dimeteraikan dan dilindungi Tuhan. "Janganlah merusakkan bumi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Wahyu 7 ayat 3. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian, bencana, konflik, ketakutan akan masa depan. Banyak orang bertanya, apakah Tuhan masih memegang kendali? Wahyu 7 menjawab dengan tegas, "Ya, Tuhan masih berkuasa. Bahkan sebelum penghakiman terjadi, Tuhan melindungi umatnya terlebih dahulu." Tuhan menahan penghakiman ayat 1-3. 4 malaikat menahan angin simbol dari kehancuran. Artinya dunia tidak hancur begitu saja. Semuanya terjadi dalam kendali Tuhan.
Pelajarannya buat kita, apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol. Bahkan badai hidup kita pun dibatasi oleh Tuhan. Umat Tuhan dimeteraikan, ayat 3-8. 4.000 orang dimeteraikan di dahi mereka. Makna meterai tanda kepemilikan, tanda perlindungan, tanda bahwa mereka milik Allah. Pelajarannya untuk kita, Tuhan mengenal siapa miliknya. Kita bukan orang sembarangan, kita ditandai oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita milik Tuhan? Kemenangan umat Tuhan, ayat 9-12. Ada kumpulan besar yang tak terhitung dari segala bangsa memakai jubah putih, memegang daun palam, simbol kemenangan. Mereka berseru, keselamatan bagi Allah dan anak domba. Pelajarannya buat kita, akhir dari perjalanan orang percaya adalah kemenangan, bukan kekalahan. Surga bukan hanya untuk satu golongan, tapi semua yang setia. Mereka datang dari kesusahan besar, ya 13-14. Orang-orang ini pernah menderita, pernah mengalami kesusahan besar, tetapi tetap setia. Jubah mereka putih karena darah anak domba. Pelajarannya untuk kita, kekudusan bukan karena kita sempurna, tapi karena Yesus yang menyucikan kita. Janji penghiburan Tuhan, ayat 15-17. Janji luar biasa, kita tidak akan lapar lagi, tidak haus lagi, tidak kepanasan lagi, tidak ada lagi air mata. Dan yang paling indah, Yesus sendiri menjadi gembala kita. Pelajarannya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Tuhan juga memulihkan dan menghiburkan. Seperti seorang ibu yang melindungi anaknya saat badai datang. Ia tidak menghentikan badai, tapi ia memastikan anaknya aman dalam pelukannya. Begitu juga Tuhan. Badai boleh datang, tapi kita aman di dalam tangannya. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama, tetap setia walau kehidupan sulit. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang dimeteraikan. Hiduplah benar. Yang keempat, jangan takut masa depan. Tuhan sudah siapkan kemenangan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.